desa Taji ini, sehingga yang bangga bukan Pak Kambang saja, tapi desone KDC perangkat KB warga juga pastinya ikut bangga. Jangan lupa subscribe, jangan lupa ya guys, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kali ini kita sangat beruntung, 3 channel menjadi satu. Kita ini pecinta kopi. Jadi dari kami channel V99, ada dari Roni Azam channel, dan juga dari Misteri Malam yang lagi menikmati kopi di kawasan Kabupaten Malang, tepatnya di lereng Bromo, lebih tepatnya yaitu di Desa Taji. Desa Taji, Pak ya. Bersama kami yaitu Bapak Kambang, salah satu penggagas kopi Taji. Selama ini kopi Taji sudah sangat terkenal di beberapa negara, bahkan hampir 20 negara lebih. Meksiko sendiri sudah mengkaji ini. Dan seperti apa sih perjuangannya Pak Kambang menggagas kopi Taji ini? Pak Kambang sendiri mulai menanam tahun berapa, Pak? Saya mulai menanam itu tahun 2011. 2011. Ya. Jadi 2011 itu gambaran jenengan akan sebesar ini, atau awalnya nyoba tak tandur iki bek menowo apa gitu. Gambarannya seperti apa jenengan waktu nandur? Ya, waktu nandur itu saya untuk memberikan contoh kepada anak-anak, biar anak-anak itu punya gerak kreatif. Nah, ternyata anak-anak itu nggak mau menyontoh, tapi orang lain lah yang akhirnya yang tertarik orang lain. Ya. Nah, waktu itu masyarakat di sini di tahun itu tertarik nggak dengan kopi, Pak? Menanam kopi atau mungkin jadi pengusaha kopi waktu 2011 itu suasananya? Belum. Jadi belum punya keinginan untuk sebagai pengusaha kopi. Tetapi untuk melihat saya saja menanam kopi itu masih belum punya gambaran. Jadi hanya mencoba kopi ini, semoga bisa berhasil, Pak ya. Iya. Kemudian mulai viral, mulai Bapak ini dikenal orang sebagai penggagas kopi Taji dan dikenal berapa negara ini. Awalnya seperti apa, Pak? Dan tahun berapa? Kalau saya mulai awal dikenal oleh banyak pengunjung sebagai edukasi wisata mahasiswa dunia internasional, itu 27 negara, itu tahun 2015. Akhirnya setelah dikenal oleh beberapa negara, 27 negara itu banyak dari Belanda, dari Australia datang ke sini untuk meninjau kopi ya. Jadi tentunya tahun perjuangan di 2011 ke 15 ini tidak menduga, ternyata 2015 Pak Kambang ini
dikaji oleh Belanda, oleh Australia, oleh penggiat-penggiat kopi di sana, bahkan hingga 27 negara. Sekarang dari seluruh negara ini kita perlu tahu siapa yang istilah orang Jawa mandegani. Kok bisa Pak Kambang ini sampai bisa dikenal masyarakat dunia? Siapa Pak yang waktu itu? Selain ini informasinya kan teman-teman dari Kodim khususnya Babinsa sini. Siapa Pak yang sangat support waktu itu bisa mengenalkan dunia? Jadi yang mengenalkan support itu banyak teman-teman itu memasukkan di YouTube. Jadi akhirnya setelah masuk di YouTube itu direspon oleh Belanda. Setelah Belanda itu untuk mengontak beberapa 27 negara itu tadi. Dan akhirnya tidak sampai 2 bulan, 1 bulan pun sudah datang ke sini. Oke, jadi di sini perlu bangga juga teman-teman YouTuber ternyata sangat punya peran besar. Jadi YouTuber ternyata di sini berperan besar terhadap hadirnya promosi internasional hingga 27 negara hadir di desa yang di antara bukit-bukit, dan mungkin secara kalau kalian mau ke sini itu koyok-koyok nggak mungkin dikenal orang kota sendiri pun kayak angel Pak ya. Iya. Ya, tapi karena banyak pihak yang membantu, salah satunya teman-teman YouTuber ini kameranya mengesut ke kawasan Taji ini, itu akhirnya Pak Kambang memiliki banyak perkembangan. Nah, Pak Kambang sendiri di sini setelah 2015 didatangi, dipelajari tentang kopi. Nah, pertanyaannya begini, Pak Kambang setelah melihat saat ini semakin banyak diminati, harapannya Pak Kambang ke depan, setahun ke depan atau 2 tahun ke depan ini seperti apa Pak tempat ini? Jadi harapan kami 2 tahun, 3 tahun ke depan itu lebih maju lah. Jadi lebih meningkat untuk perkembangan untuk sebagai desa industri. Desa industri kopi khususnya ya. Di sini tepatnya ada di Kecamatan Jabung, Desa Taji. Desa Taji. Pak Kambang sendiri, ngapunten Pak, apa boleh tahu Bapak terakhir sekolahnya di mana Pak? Di SMA Tumpang. SMA Tumpang. Dan Pak Kambang sendiri sudah sering diajak belajar tentang kopi ya waktu dengan Pak Babinsa ya. Iya, betul. Nah, jadi di sini ada peran besar. Jadi untuk closing, di sini ada semangat yang perlu kita contoh dari sosok Pak Kambang yang hanya masyarakat desa sangat-sangat terpencil di antara pegunungan yang bisa dikenal dunia melalui media massa dan juga media sosial termasuk YouTube. Terima kasih sekali lagi YouTuber di sini sangat berperan. Dan Bapak Babinsa di sini, Pak Heri sendiri menginspirasi para prajurit-prajurit TNI dan juga seluruh elemen masyarakat untuk bisa membangun desa yang menurut Pak Kambang sendiri waktu itu nggak mungkin ini akan dikenal banyak masyarakat. Nah, sekarang harapan Pak Kambang sebagai masyarakat Kabupaten Malang, masyarakatnya Jawa Timur juga, harapannya seperti apa sih pemerintahnya terhadap orang-orang yang lagi semangat membangun desa khusus membahas masalah kopi ini Pak? Jadi kami dalam awal-awal ini belum ada yang nyupport. Nah, ternyata akhirnya saya sendiri ya tidak ada patah semangat lah. Terus berjuang Pak ya? Terus berjuang. Nah. Jadi di sini ingat saya kan Pak Dirjen Pariwisata sudah pernah ke sini, Bupati waktu itu ke sini, Ketua DPR ke sini, dan mungkin harapannya Pak Kambang tidak hanya selesai di situ, semoga ada lebih mungkin lebih bisa mensupport sehingga perjuangan dan semangat Pak Kambang berserta timnya, termasuk Pak Babinsanya juga dengan timnya itu bisa lebih mudah membangkitkan pariwisata, pertanian dan perkebunan kopi. Ya. Kira-kira mungkin perkenalan kita hari ini, kalau kita bahas kopi kan lain hari, kita kali ini sudah memperkenalkan seperti apa penggagasnya. Di sini ada Pak Kambang, di sini ada peran besar seorang Babinsa, Pak Heri, kapan-kapan kita juga ngomong sama Pak Heri. Demikian para pengkopi dari YouTuber juga
ada channel V99, ada Misteri Malam, ada Roni Azam menyampaikan salam pertemuan dan salam kopi. Terima kasih. Oke kawan-kawan, jadi ini kopi yang ditunjukkan Pak Kambang yang mungkin jadi unggulan di sini Pak Kambang. Iya betul. Ini kopinya jenisnya apa Pak Kambang? Arabica. Arabica. Iya. Ya, jadi bisa di shoot ini teman-teman. Nah, kelebihan kopi ini kalau di pasaran lokal atau internasional jenengan promonya seperti apa? Kelebihan kopi ini gini apa Pak? Kalau kelebihannya itu sesuai dengan ketinggian dan suhu pun mendukung. Oh ini suhunya mendukung sekali nih. Iya. Suhunya berapa Pak? Jadi suhunya itu kurang lebih ya 18 sampai 20 lah. 20 apa itu? Derajat. Ya. Nah ini kawan-kawan ya. Jadi kopi ini ternyata jenis ini hanya di sini. Tentunya teman-teman yang ahli kopi mesti paham ini. Kopi ini hanya di Taji. Nah, mungkin kawan-kawan dari para penggiat kopi bisa kapan-kapan itu meneliti sejauh mana tingkat kenyamanan diminum, kesehatannya seperti apa. Kan ini belum Pak Taji ya, belum. Nah, Pak Kambang. Jadi semoga nanti ini terutama kepada para penggiat di pemerintahan dan juga kapan-kapan ini semoga bapak-bapak DPR ini bisa mampir ke sini bersama para peneliti. Jadi biar kopi ini mungkin tidak hanya diminum, tapi bisa mungkin untuk lain-lain ya, kesehatan atau apa. Oke kawan-kawan, nanti kapan-kapan kita bicara masalah khusus kopi Taji ini kelebihannya apa. Gak rugi lek nang Malang, gak rugi lek nang Taji kan gitu Pak. Oke, terima kasih. Lanjut. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.